Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum semuanya, Kancukunian dimanapun saat ini berada, yang lagi dengerin di 100,8 FM, kemudian yang lagi nonton live kita di Facebook, dan kemudian yang lagi dengerin di streaming. Dengerin streaming kita di www.serasan100,8fm.com dimanapun berada. Jangan kemana-mana karena sekitar 45 menit ke depan kita akan menghadirkan orang-orang hebat, orang-orang yang tugasnya menyatukan hati. Menyatukan hati. Orang yang jaraknya di sini karena ada yang di tengah, orang tengah, mereka yang menyatukan. Dari yang bermasalah, tidak bermasalah, tidak saling kenal, inilah mereka. Oke, Kancukunian, dengan bangga hari ini Serasan Radio kehadiran orang-orang tersebut. Kancukunian pasti pernah merasakan dan mungkin saat ini pun masih menggunakan jasa mereka. Oke, dengan bangga saya perkenalkan dari kantor pos Muara ini. Oke, Kancukunian, narasumber kita di hari ini Sersan Mangrasan, serius tapi santai yang Mangrasan. Kita bakalan ngebahas tentang aktivitas dan pelayanan kantor pos Muara ini. Oke, ini dia orangnya. Di sebelah kanan saya Kancukunian, wes kelihatan. Semuanya Kancukunian, beliau adalah Bapak Yasin Hajri Ismail, dia adalah Eksekutif Manajer Cabang Muara Enim, kantor pos. Kemudian di tengah ada Pak Tommy, bagian penjualan. Kemudian di paling kanan, wah, ini kita undang supaya beliau merasakan bagaimana rasanya dicecer. Betul. Dia Pak Rizal di bagian audit di kantor pos. Sengaja kita undang Kancukunian, kita akan ngebahas apa dan bagaimana kantor pos Muara Enim hingga saat ini. Dan kebenaran beliau bertiga sempat hadir langsung di radio kita. Oke, selamat siang menjelang sore untuk Pak. Saya panggil Pak siapa nih Pak ya? Yasin boleh. Pak Yasin, boleh. Hajri, Pak Ismail. Yasin aja Pak. Pak Yasin aja Pak ya. Tiga nama jadi satu. Iya betul. Agak panjang ya. Agak panjang. Kancukunian Pak Yasin ini baru saja, bukan baru saja sih, maksudnya baru ini ya Pak ya, maaf ya, berdinas di mana? Di Muara Enim. Di KC Muara Enim. Oke. Jadi pindah ke Muara Enim itu sekitar bulan Mei 2024. Mei, berarti setelah Covid Pak ya? Iya 2024. Iya 2024 sudah jauh dong. Selesai. Terlalu basa-basi. Sebelumnya di mana gitu? Sebelumnya saya pernah berdinas di Binjai, Sumatera Utara. Okay. Terus di Aceh, di Langsa, Pak Anggi, baru Aceh? balik. Ya. Siap. Setelah itu balik ke Medan lagi. Nah, ini penempatan terjauh saya di Muara ini. Dari awal Pak, berkarir di kantor pos dari tahun berapa? Dari tahun 2015, Pak. 2015, 2015 sekarang 2025. Hampir 10 tahun, Pak. 10 tahun, Masya Allah. Betah, Pak? Insya Allah, alhamdulillah. Gimana Pak? Di pos, Pak. Suka dukanya gimana Pak? Ini Pak, kantor pos kita nih. Awal berkarirnya di kantor pos. Awalnya justru di Langkat. Iya, di kantor pos Binjainya. Kantor pos Binjai, Pak. Jadi kita itu kemarin ada rekrutmen 2015 ya Pak Anggi ya. Saya coba melalui tes online. Oke. Alhamdulillah rezekinya lulus. Nah itu pendidikan dulu Pak Anggi di Bandung. Pendidikan di Bandung. Berapa lama tuh? 6 bulan. 6 bulan, oke. 6 bulan setelah dapat berupa materi, praktek segala macam. Nah kita itu ditempatkan di kantor pos Binjai. Langsung balik lagi. Awalnya di Binjai. Pendaftaran online-nya memang dari Binjai, kita domisili di Binjai. Kalau itu nasional Panggi, dari mana aja kita bisa daftar.
Nah, waktu itu Gitu. Pak ini Pak Yasin. Dari Pematang Siantar malah. Oke. Dari Pematang Siantar. Oh, berarti masih regional. Regional, Oke. betul, betul, Oke. betul. Nah, dari situ dari di Binjainya berapa lama kita, Pak? Di Binjainya 4 tahun. 4 tahun, kemudian 4 baru tahun, ke terus selanjutnya di Langsa, Aceh. Aceh. Oke. Itu 2 tahun setengah. Lalu balik lagi ke Medan. Medannya Medan kota. Medan kota. Jalan Merdeka. Bukan. Kantor Pos Merdeka. HM Yamin. Yamin ya. Dari regionalnya Pak Anggi. Oh, sorry, kalau lapangan Merdeka itu Itu kantor pos besarnya. Oh. Pernah ke sana Pak Anggi ya? kita jajan di situ. Iya, iya, Di iya. sebelahnya ada hotel apa tuh? Santika. Benar. Masya Allah. Pak Anggi jauh main ke Medan ya. Iya tuh. Oh, itu kantor besarnya Medan Kantor di situ. besarnya. Malah Oke. sekarang itu kita fungsikan itu kantor pos Medan itu sebagai apa ya? Pos blok namanya Pak Anggi. Pos blok artinya? Jadi di situ ada stand-stand orang jualan bisa disewa Pak Anggi. Oh, Jadi oke, kita bisa siap. buka stand di situ, Ya. ada jual pakaian, jual makanan, UMKM segala macam kreatif bisa di situ. Itu yang kalau maaf kalau itu yang dikembangkan oleh Pak Menteri BUMN kalau nggak salah Pak ya? Betul, Iya. Pak Bobi juga ikut serta di situ Iya, waktu itu untuk ya. pengembangannya itu. Oke. Oh, jadi itu kantor besarnya namanya Pak. Kantor pos Medannya, kantor pos besar lah. Kantor besar namanya. Itu bangunan zaman Betul, heritage. heritage Iya. itu, benar. Apa mereka lagi dibongkar lagi itu? Pak? Iya, betul. Oke. betul. Oke, Pak Yasin. Kemudian baru pindah ke mana, ke Morenim. Gimana Pak kesannya Pak Morenim Pak waktu masuk? Malam apa siang dimasuk? Naik ALS apa? PM toh. Iya. Itu gimana, Pak? Suatu pengalaman yang baru ya Pak Iya. ya. Saya menginjakkan kaki di Sumatera Selatan gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah menjalani di sini betah Pak. Betah ya? Alhamdulillah. Oke. Orang-orangnya juga pada baik-baik, kerjasamanya, lingkungannya. Alhamdulillah di Morenim ini termasuk menerima ya Pak ya dari luar gitu ya. Kita tidak membedakan Pak. Walaupun betul. walaupun Nah, itu rambut hitam saya putih. Itu yang saya rasakan betul. Gitu. Oke, Pak. Nah, waktu itu Bapak tamat 2015, pendidikan dulu di Bandung. Ah, itu apa saja Pak yang dipelajari Pak selama pendidikan? Berapa lama itu? 6 bulan Pak 6 bulan. Anggi. Jadi ya segala macam kegiatan pos ya Pak Anggi ya, mulai dari depan, dari loket itu namanya ada dulu itu CPTD, dari collectingnya, Oke. prosesnya, transporternya sampai dengan deliverynya Pak Anggi. Oke. Jadi begitu kiriman itu kita terima, bagaimana perlakuan kepada kiriman surat dan paket itu sampai dengan ke penerimanya, Sampai dengan ke konsumen. Oke. sampai dengan konsumennya. Nah, kalau yang di Morenim Pak, kita sekarang di Morenim punya berapa cabang gitu Pak? Nah, kalau di Morenim sendiri Pak, kita kantor cabangnya itu satu di Satu. kota Uh-uh. Morenim. Nah, kita punya kantor cabang pembantu namanya Pak di 5 5 di Kabupaten Morenim Morenim, ini Pak. ya. Ada di Tanjung Gunung Megang, Gunung Megang, oke. Tanjung Enim, Tanjung Enim. terus Tanjung Agung, Ya. Pulau Panggung. Nah, paling ujung itu Semendo. Oh. Semendo Darat Ulu ya. Sebentar paling ujung. Darat Oke. Ulu. Sudah pernah Pak sana Pak? Sudah. Sudah ngopi di sana Pak Anggi. Dicecak nanyo. Kita ngetes kan belum pernah kita. Oh, ngopi di sana Pak. Iya. Oke. Sip, keren itu Pak kopinya Pak. Semendo Iya. Pak. Ada duanya itu. Luar biasa. Udaranya juga enak Pak Anggi. Oh, udah benar asik. Parapat ya. Betul. Ya. Kok di sana tuh Danau Tobanya. ya, Pak? Danau Tobanya di sana. Oke, Pak. Nah, ini kemudian Pak, pelayanan-pelayanan yang kita punya Pak yang di Muara ini apa aja nih Pak? Iya. Sama seluruh Indonesia atau maksudnya gini Pak, apa ada yang sesuatu yang lain atau rata bentuk pelayanannya Pak? Kalau dalam bentuk pelayanan sih Pak Anggi, kalau di kantor pos sendiri ya di mana-mana itu sama Pak Anggi. Jadi tidak ada beda pelayanan di kantor pos Morenim seperti ini, di Prabu Mili seperti ini tuh enggak. Sama semua. Dia kita melihat juga balik ke sejarah panjang ya, Ya. Pak Anggi ya. Jadi kantor pos itu kan dari 1746 Pak Anggi berdiri, termasuk BUMN tertua juga. Apa ya, senior ya? Ini sepuh. Sama lah Pak, historinya kayak radio Kayak kan. radio, iya. Salah satu produk lama yang bertahan sampai Iya, saat ini gitu. benar. Tetap eksis ya Pak Anggi ya. Malam kita bosnya sama nih di atas nih. Di Komdigi sama nih kayak. Iya, benar. Bagian pos ya, bagian penyiarannya. Kominfo. Ya Kominfo Pak ya. Nah, total berapa produk ya Pak?
kita? Kalau produk banyak Pak Anggi ya. Kalau kita itu di surat dan paket ada. Oke. Nah, terus kita masih ada di Wesel, baik Wesel domestik ataupun Wesel dari luar negeri, Western Union. Oke. Nah, kita ada juga jasa keuangan. Kalau jasa keuangan itu seperti cicilan, pembayaran segala macam bisa di kantor pos. Nah, lalu itu kita ada logistik namanya Pak Anggi. Oke, logistik. Jadi kita bisa mengcover barang-barang dalam jumlah besar atau kiriman-kiriman khusus lah. Paket ya, Pak? Nah, yang terakhir itu mungkin penugasannya Pak Anggi ya. Kadang-kadang kan kantor pos ini kan dapat amanah dari pemerintah seperti bantuan sosial. Oh iya Pak. Seperti itu Pak Anggi. Sorry, kalau yang termasuk pembagian BLT Pak ya? Iya. BLT ya. Setiap tanggal berapa tuh Pak? Nah itu nggak tetap Pak Anggi. Okay. Jadi bukan bersifat rutin atau tetap. Cuma kan kadang-kadang kan dari pemerintah kan masa COVID kemarin kan banyak COVID, ya. ada bantuan COVID, terus ada bantuan beras, itu kita kerjakan. Jadi oke. Ya, si penerima ngambil di kantor pos gitu. Jadi dan itu maaf Pak, hari kerjanya kita jam operasional? Kalau kita hari kerja full 1 tahun Pak. Jadi ada hari libur di pos. Mau hari Minggu, mau tanggal merah. Minggu buka? Buka Pak Anggi. Main-main dong ke sana. Sano baik. Kita buka Pak Anggi. Jadi kita daripada midang ke lahat. Jadi kan kita kan sifatnya kan. Jamnya Pak, jam berapa Pak? Kita kalau hari libur atau hari besar itu sampai jam 1 siang. Oh, siang. Tetap jam ininya apa? Buka jam 8. Jam 8 sampai jam 1 siang. Kalau hari normal Senin Jumat? Kalau Senin Jumat jam 7:30 sampai dengan jam 5:30. Oh, sampai 5:30 sore. 17.30 Pak. Kemarin Pak admin kami Pak cepet-cepet jam 3 ngapol kan terpaksa kita tutup. Aman tahu. Rutin Pak, admin kita kalau ngirim ini rutin dari kantor pos. Hari Minggu juga mau kirim barang kita standby Pak Anggi. Siap betul ya. Kanca Kunian kalau mau kirim paket barang kemudian surat menyurat kantor pos setiap hari buka Kanca Kunian. Standby ya. Standby. Setiap harinya Senin sampai bukan Senin sampai Minggu memang yang pasti kalau Senin Jumat jam 8 sampai jam 5:30 sore. Kalau hari Minggu atau hari besar nasional Pak ya? Hari besar nasional itu jam 8 sampai jam 1 siang Pak. Oke kan cukup tadi kita dengan Pak Yasin, sekarang kita dengan Pak siapa nih? Pak Tommy. Pantesan tadi pas aku ngomong Tommy berdetar ya. Bukan aku yang nak beli tadi. Pak Tommy di bagian penjualan kan cukup beliau ngulik, nanti kita cerita tanya apa tuh. Sudah berapa lama Pak bergabung di kantor pos ininya Pak Tommy-nya? Lumayan lama Pak. Lama Sekitar 24 tahun lah Pak. bukan lumayan. Itu bukan lumayan. Senior saya Pak. Kok dari 24 tahun bukan ini. Bukan lumayan. Saya baru 10 tahun, beliau sudah 24 tahun. 2 kali lipat Pak. Dia pegawai Pak, kita masih main layangan. Betul. Dari awal di kantor pos Morenim Pak Tommy-nya. Betul Pak, dari awal di kantor pos Morenim itu Pak. Nah sekarang di bagian penjualan Pak ya, itu gimana Pak? Kalau boleh tahu Pak, sistem kerjanya kalau ini apa di bagian Bapak? Kalau di kantor itu sistem penjualannya nyari target Pak. Oh, istilahnya nyari duit untuk kantor pos Pak. Oke. Untuk target dari pusat sekian, situ kita nyari-nyari pelanggan kan Pak, untuk kiriman dari jasa keuangan juga Pak, seperti pembayaran online yang dibilang Pak Yasin tadi. Iya. Apa tuh keliling lah Pak ya? Ya Pak, keliling Pak, keluar terus Pak. Ya. Pantesan tak pernah ketemu. Oke. Bener-bener Pak, maaf Pak, 24 tahun di kantor pos Morenim, pernah bertugas keliling selama di sini ininya? Kalau dari awal Pak, ngantar surat Pak, Ngantar surat, keliling, ngantar surat, keliling pakai motor itu Pak. Oh sudah motor Pak ya? Antaran Pak, di keliling antaran. Seiring jalan Pak baru ditarik penjualan Pak. Soalnya Kiamul yang sering antar surat itu Pak sebelumnya Pak. Oh, di tahun 2000 itu Pak. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 itu Pak. 2000. Tapi udah pakai motor ya? Iya. Ya Pak, sudah Pak. Oh, sepeda kan sepeda ya? Sepeda onta Pak ya, belum itu.
sudah pakai motor itu, Pak. Takutnya disuruh pakai motor malah naik sepeda ya kan. Ngapa becak dulu deh. Oke, nah Pak, hal apa yang tantangan terberat di kantor pos di bagian penjualan yang sekarang sedang dihadapin ya? Tantangan yang paling berat itu nyari target itu, Pak. Target ya? Iya, Pak. Karena kalau target perusahaan kan selalu tinggi, Pak. Tinggal realisasinya, Pak. Realisasi, Pak. gitu. Minimal lebih tinggi dari tahun kemarin, Pak, istilahnya tumbuh lah istilahnya, Pak, itu, Pak. Karena kalau semakin tinggi, semakin itu bonus tinggi juga. Semakin tinggi bonusnya. Jadi kalau kita panggil ya, kita Oke, siapa? orientasinya itu kan laba ya panggil. Ya. Kita kan perusahaan BUMN yang harus minimal itu kita menghidupi kita sendiri Ya. gitu. Jadi memang berbagai macam inovasi Pak. Inovasi, ya. oke, siapa? Sama lah kita akan menghadapi perubahan zaman yang Ya. begitu apa ya, drastis ya Pak Anggi ya. Dari dulu di pos itu melihat tahunya orang itu hanya mengirim surat, mengirim wesel gitu kan. Nah sekarang kita itu melayani bahkan bisa mengcover semua kebutuhan teman-teman retail untuk pengiriman pribadi, UMKM, bahkan untuk perusahaan-perusahaan kita juga, cover gitu. Jadi apa namanya itu Pak? Sekarang sudah menyeluruh Pak ya kitanya ininya. Ya. Dan banyak produk Pak. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya mau cepet nih mau kirim dokumen kan, tapi bisa harus sampai Pak, misalnya ke Palembang, nah itu bisa Pak. Oh, oke. Nah, jadi kita kirim hari ini, besoknya sudah sampai di Palembang, sudah sampai ke penerimanya. Ya. Atau kalau misalnya ke Jakarta itu 2 sampai 4 hari. 4 hari. Okay. Nah, bisa juga sampai ke Indonesia Timur gitu kan Pak, tapi ya maksimal 7 hari tuh Pak kalau kita yang reguler. Oh ya, ada regulernya kita 7 hari ya. 7 hari maksimal Pak. Maksimal. Oke, Kanca Kunian, kita tadi dengan Pak Yasin selaku eksekutif manajernya, kemudian dengan Pak Tommy selaku penjualan. Nah sekarang paling kanan Kanca Kunian. Ini agak hati-hati nih nanyanya. Biasa nanyain orang ya Pak. Nanyain orang. Wah ini apa kurang ini kurang ini. Ini stempel bikin mana? Stempel bikin mana? Oke Kanca Kunian, sengaja kita ajak juga dengan ada Pak Rizal bagian audit ya Pak ya. Iya, siap. Udah berapa lama Pak berkarir di kantor pos kita Pak? Kalau saya berkarir dari tahun 2005 Pak. 2005 berarti sekitar 20 tahun. Saingan dulu. Di kantor Pos Morenim awalnya? Sebelumnya saya di kantor pos Kota Bumi Pak. Oh, Kota Bumi Lampung Pak, oke. Kota Bumi pengangkatan mutasinya ke kantor pos Morenim. Oke. Di tahun 2011 Pak. Oke, Di 2011. sini ini udah sekitar 14 tahun. 14 tahun Pak ya? Berarti udah berkeluarga berini di mana Pak? Di Morenim Pak ya? Morenim Pak ya. Nah Pak, di bagian audit itu apa Pak ya yang menjadi pusat apa itu maksudnya tugas pokoknya Pak ya? Pokoknya kalau di bagian audit sebenarnya lebih kepada mengawasi Pak, mengawasi terus mengingatkan kan, mengingatkan teman-teman kan agar kita kerja ini ya sesuai dengan SOP gitu kan. Ya apalagi sekarang kan kantor pos ini kan bukan seperti dulu lagi ya, istilahnya yang hanya melayani surat paket gitu kan. Sekarang lebih ke jasa keuangannya gitu. Jasa keuangan, oke. Jadi lebih menekankan ke teman-teman jangan sampai terjadi kecurangan gitu kan, lebih kita awasi gitu Pak. Karena perputaran jasa keuangannya yang ada di kantor pos ini ya udah cukup bagus gitu kan. Ya, jadi kita lebihnya mengingatkan, mengawasi lah gitu, mengawasi teman-teman gitu, Pak. Jangan sampai apa tuh Pak? Terima banyak keluarnya terima banyak yang masuk pindah ke belakang dikit kan. Oke Pak, nah Pak berarti dari 2005 Pak, hal apa Pak yang terkesan Pak selama berdinas di kantor pos? Berarti udah 2 kali pindah ya Pak ya? 2 kali pindah. Hal yang berkesan sih sebenarnya yang buat tantangan sih pada saat itu saya kebetulan ditunjuk jadi kepala kantor cabang di area Kota Morenim, Kabupaten Morenim. Yang sebelumnya saya mungkin hanya sebagai staf biasa gitu Pak ya. Jadi kebetulan saya dipercaya oleh pimpinan untuk jadi kepala kantor cabang. Di situ saya memegang suatu tanggung jawab gitu kan, yang harus saya kerjakan dan juga harus
meningkatkan kinerja gitu. Iya. Nah, di situ lebih kepada tantangan Pak. Iya. Tantangan kepada saya gitu kan. Ya alhamdulillah ya sejauh ini ya berjalan dengan baik gitu kan. Itu jadi suatu pengalaman juga Pak. Apa namanya Pak ya? Dapat amanah gitu Pak? Ya dapat amanah, karena kita dikasih amanah itu kan kadang ada yang nggak bisa megang amanah itu kan bisa goyang gitu Pak ya, namanya kita yang ngatur kantor kita sendiri gitu kan, keuangan kita sendiri gitu kan. Nah itu ya alhamdulillah sejauh ini bisa ngomongin ya lulus lah gitu kan dari ujian-ujian itu gitu. Diuji terus Pak. Iya. Iya. Pak Yasin Pak. Sekarang kita ada berapa Pak ya? Personil kita yang ada di kantor pos di Morenim? Kalau di Morenim sendiri kurang lebih sekitar 25 orang. Ya. Total secara keseluruhan Pak sama yang Kalau cabang dari secara keseluruhan mungkin hampir 40 Pak. 40? Iya. Wow, kenal semua Pak sama mereka. Kenal lah sudah keliling juga Pak. Pak ini Pak maaf Pak, ini termasuk kita lihat bayar BPJS di kantor pos. Ya. Oke, nah ini Pak kalau misalnya bayar BPJS Pak gimana Pak ininya Pak? Cara pembayaran, maksudnya ada hari atau tanggal berapa paling lambat? Oke. Kalau untuk tanggal jatuh temponya sendiri tanggal 10 ya kalau nggak salah. Tanggal 10 di atas. Iya, jadi sebelum terkena denda tanggal 10 itu maksimal. Oke. Sudah bisa di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu biasanya seorang sudah melakukan pembayaran ya untuk BPJS. Jadi kalau mau bayar BPJS itu biasanya langsung ya Pak ya, kita bawa nomornya, kita datang ke kantor pos, masuk ke loket, kita tunjukin nomornya, nanti kita entry tuh Pak nomor kepesertaannya. Kepesertaannya nanti keluar, biasanya itu petugas loket kita mengkonfirmasi. Oh untuk tagihan bulan kemarin segini Bu besar uangnya. Jadi kan jangan sampai beda nih kok lebih mahal atau lebih murah, atau mencocokkan datanya gitu Pak. Udah tinggal entry, tinggal kita berikan resinya bahwasannya bukti sah bahwasannya sudah lunas lah pembayarannya. Untuk bulan berjalan. Nah kalau mau simpel lagi ada lagi Pak caranya. Pembayar apa? Caranya? Kita itu punya aplikasi namanya itu Postpay Pak. Postpay. Nah Postpay itu bisa di-download di Play Store. Jadi Postpay itu seperti apa ya Pak? Aplikasi mobile yang seluruh layanan jasa keuangan di kantor pos itu ada di Postpay itu Pak. Pakai HP? Pakai HP. Nanti HP dibeliin juga? Enggak. Ini Pak janji kan sebenarnya ini info ini maaf Pak, sudah berapa lama berjalan ini kita? Yang mana Pak? Yang ini tadi yang Postpay-nya itu program sebenarnya sudah lama ya Pak ya, cuma memang ada beberapa pengembangan. Oke, siap. Kayaknya sih dari tahun 2018 sebenarnya sudah mulai ada ya. Jadi kita situ bisa deposit Pak, sama seperti tabungan. Misalnya kita deposit 500.000 gitu ya Pak ya. Nah itu bisa kita gunakan Pak untuk bayar listrik, untuk bayar BPJS. Dari aplikasi itu dari juga. aplikasi itu bayar PDAM untuk daerah kita di sini, kirim bayar pulsa, pakai data semua ada semua di sini. Pulsa juga bisa Pak? Bisa. Bahkan transfer rekening juga bisa Pak. Dari Postpay. Dari Postpay itu ke misalnya anggaplah ke rekening BRI. Bisa. BRI bisa. Bisa semua Pak. Kita kanca kuningan nih informasi. Ini baru anget lebih nih. mudah daripada datang ke kantor pos kan mau di rumah aja udah. Parkir 2.000 Pak. Iya. Enggak Pak, di kantor pos free parkir. Pantesan kami kalau makan malam makan di Golkar parkir. Oke, kanca kuningan nanti kita kembali lagi seru semakin seru nih ngobrolnya di sesi kedua. Kita akan ngebahas Postpay, kemudian juga ada pos kargo motor. Jangan kemana-mana, tetap di Sersan Mangrasan dengan orang-orang yang pernah menghubungkan hati kita. Kantor pos cabang Morenim. Kanca kuningan, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan. Jadi izin Pak, Sersan itu serius tapi santai Pak. Serius santai. Sersan tuh. Jadi kami tuh Pak dulu pangkat kami sersan terus Pak, bakal naik. Karena kalau dia sudah pangkatnya berubah, tidak sersan lagi, acaranya berubah lagi. Oke, kanca kuningan. Mudah-mudahan Sersan Mangrasan selalu tampil menghadirkan para narasumber yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya seperti saat ini kanca kuningan.
kenapa tadi kita ngomong mereka adalah yang pernah menyatukan hati kita, menyatukan orang-orang yang tidak kenal jadi kenal. Ini tugas mereka, Kantor Pos Indonesia. Mudah-mudahan menjadi tagline-nya nih, kantor menyatukan orang yang tidak kenal. Oke, kembali dengan Pak Yasin. Pak Yasin tadi penasaran, kita kepengen tahu banyak tadi tentang yang apa tadi itu postpay, Pak ya. Postpay kita kancukan bagi kancukan yang sekarang menggunakan HP, boleh download di Play Store, cari postpay, download, semuanya produk ada di situ. Ada di situ. Oke. Nah, Pak, kemudian kita pengen tahu, Pak, itu ada biaya di minimal misalnya pulsa atau apa untuk mendownload itu? Enggak, Pak. Kalau untuk downloadnya itu nggak ada biaya ya, Pak ya, buka rekening atau apa. Nah, cuma memang kita untuk isi depositnya harus ke kantor pertama. Sekali itu aja. Nah, yang istimewanya lagi ya di aplikasi Postpay kita itu, misalnya kita deposit nih Pak 100.000. Nah, bulanan itu tidak ada potongan, Pak. Oke, Pak Sri, ini misalnya saya nih Pak ya, saya ngambil di Play Store, kemudian saya saya download. Nah, itu tadi minimal tadi Pak, misalnya berapa? 100.000 Pak minimal? Enggak juga, Pak. Enggak. Nah, itu yang saya bayar, saya bayarnya untuk depositnya saya ke kantor pos. Iya. Nah, kantor posnya seluruh Indonesia Di atau mana aja bisa, Pak. Yang namanya kantor pos. Jadi kalau di Postpay itu Pak hanya ada saldo minimal, Pak. Nah, jadi saldo minimal itu 10.000. 10.000. Okay. Nggak 50.000, nggak 100.000, jadi cuma 10.000, Pak. 10.000 itu aja ya. Nah, jadi misalnya kita deposit nih 30.000, 20.000 bisa, Pak, di kantor. Oke. Nah, misalnya kita deposit nih 30.000. Nah, hanya pas kita deposit 30.000, sorry Pak, misalnya kita mau tambahin 50.000, kita bayar, kita store di kantor, dimanapun kantor, itu ada admin, Pak? Enggak, Pak. Oke. Tetap, jadi kita bayar 30.000, yang masuk ke rekening kita tetap 30.000. Nah, terus yang bisa kita gunakan itu 20.000-nya, Pak. 10.000-nya itu yang saldo minimal. Oh, itu yang tidak boleh diganggu. Itu yang tertahan ya, Pak ya. Sebelum tutup rekening. Hanya itu saja, Pak. Tapi ke depannya admin bulanan atau admin fee itu nggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali, Misalnya kita isi deposit 50.000 di bulan Januari sampai Desember itu, Pak, kalau nggak digunakan itu tetap 100.000. Oke. Tidak berkurang nilainya. Gitu. Jadi produknya tadi Pak bisa bayar PAM, Bisa PDAM, listrik, token, pulsa, betul. juga apa tuh? Kirim via rekening. Kirim ke via rekening. Itu maaf Pak, kalau boleh tahu, ke rekening bank, Pak ya? Iya, rekening itu bank. ada admin, ada biaya admin? Adminnya 2.500, Pak. Oke. Termasuk terjangkau juga, Ya. sama dengan mobile banking lainnya. Jadi biaya kirimnya itu 2.500, Pak, satu kali transaksi. Oke. Gitu. Nah Pak, tadi kita lihat di belakang ini Pak, layar ini, piagam penghargaan dari KPU Muara Enim. Oh, iya, Pak. Maaf nih Pak. Ini bagaimana Pak? Kalau boleh tahu, apa nih prestasi kenapa kita bisa dapat piagam? Oh iya, Pak, alhamdulillah Apa di prestasi kita? tahun 2024 kantor pos Muara Enim itu mendapat kepercayaan, Pak, untuk menyalurkan barang-barang logistiknya KPUD Muara Enim. Waktu di bulan Februari itu kan ada Pilpres. Ya, Pilpres ya. Dari Pilpres, Pak, dari Pilpres. Nah, dari KPUD Muara Enim kita yang menyalurkan ke setiap PPK di seluruh Kabupaten Muara Enim. Oh, kecamatan. Kecamatan, Pak. Nah, begitu juga dengan pilkadanya. Yang alhamdulillah bulan lalu lah kita itu dipanggil sama KPUD, kita diberikan penghargaan bahwasannya pada saat pelaksanaan distribusi logistik pemilu itu, kotak suara, surat suara, alhamdulillah di Pilpres dan Pilkada berlangsung dengan aman dan baik, Pak, tanpa ada kerusakan, ada hilang atau yang yang kendala-kendala yang berarti itu nggak ada, Pak. Apa namanya? Hujan panas. Sempat hujan kemarin, Pak. Cuma memang kan kita kan mengcover mobilnya itu kan betul-betul siap gitu ya, Pak ya. Soalnya kan kita lihat juga ya kayak kotak suara itu Kotak kan suara. ada rentan gitu ya, Pak ya. Berarti Soalnya maaf Pak, termasuk itu Pak kertas suara. Oke. kita dari kita, Pak, yang bawa dari sebagai ini apa transporternya. ya. Oke. Nah, itu Pak kemarin kan
waktu pengiriman ini cerita KPU Pak yang kemarin pilkada dan pilpres itu waktu pengiriman barang hanya didampingin anggota aparat atau gimana? Oh itu didampingi Pak. Jadi mulai dari gudang itu sudah disaksikan Pak oleh petugas KPU, petugas pos, terus tim pengamanan dari Polres dan itu dihitung Pak, kan agak apa sensitif ya Pak ya. Jadi ada tugas rahasia, ada tugas apa nih Pak? Bener, baik jumlah, baik kondisi barang itu harus dipastikan benar-benar masuk ke dalam angkutan itu dengan baik tanpa ada sesuatu yang ya kita nilai sama-sama gitu kan, banyak yang menyaksikan gitu Pak. Makanya wajar lah kalau kantor pos Muara ini mendapat sebagai mitra strategis. Oke, sip, keren. Sekarang ke Pak Tommy lagi nih. Pak Tommy, saya kepengen tanya. Pak Tommy, di sini tadi ada foto video pengiriman motor Pak. Itu itu maksud apa tuh Pak? Pengiriman motor syarat-syaratnya apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk pengiriman motor di packing sekarang kan misal untuk anak biasanya untuk anak kuliah kan Pak di Jawa kan Pak gitu Pak ya. Jadi kalau syarat-syaratnya cuman STNK Pak dengan fotokopi BPKB Pak. BPKB ya, oke. Nah, untuk packing biasanya di kantor pos kita Pak, tugas kita Pak yang packing Pak itu Pak biasanya Pak. Jadi harus motor yang ada STNK dan apa namanya itu? BPKB. Lengkap minimal fotokopi kalaupun untuk BPKB Pak, walaupun yang asli dan dikirimkan Pak. Fotokopi STNK minimal Pak. Dengan KTP yang ngirim itu Pak, cuma syarat untuk syarat-syaratnya Pak. Berarti kalau dia apa tuh Pak? Maaf Pak, kalau motornya masih 3 bulan lagi belum bisa leasingnya Bisa aja. Nggak ngaruh Pak. Yang penting dari legalitas Pak ya, surat-suratnya kita buktikan bahwasannya itu bukan barang yang ada unsur pidana atau apa gitu, barang curian dari STNK itu kan kita sudah meyakini bahwasannya itu motor itu memang punya si pengirim itu gitu Pak. Nah itu dapat asuransi juga Pak, ada biaya asuransi packing rapi dan oke siap. Nah itu kemana aja Pak dikirim biasa Pak? Sebenarnya kalau kirim motor tuh ke seluruh Indonesia bisa. Indonesia ya. Tapi kebanyakan sih kalau di sini itu ke Jawa, ke Jakarta. Soalnya kan kadang-kadang kan anaknya kuliah nih di ITB atau di UGM, nah biasanya kan perlu kendaraan. Daripada beli di sana kan ada punya kendaraan sini, mereka kirim biasanya Pak. Ya benar. Untuk lebih ininya Pak, lebih hemat Pak ya. Iya betul Pak. Nah ini Pak ada apa namanya tuh? Tadi pembayaran tadi kita kan di di Play Store itu juga Pak, kita bisa bayar apa tuh yang BPJS? Bisa Pak. Semua layanan jasa keuangan di pos bisa kita gunakan situ, termasuk kirim wesel Pak. Nah, oke. Jadi misalnya nih kita mau kirim ke keluarga di kampung, kalau kita maaf ya Pak, kalau kita di pedesaan kan kurang familiar dengan rekening, dengan apa gitu kan. Nah kalau misalnya terkendala, orang tua nggak punya rekening, gitu. Nah kita kirim pakai wesel itu Pak. Kita kirim dari aplikasi, nanti kita dapat nomor MTCN-nya gitu kan, nomor pelanggannya sama passwordnya, itu yang dibawa sama yang penerima ke kantor pos. Gitu. Pengambilan cashnya di kantor pos. Soalnya kalau kantor pos ini ya insya Allah ya Pak ya sampai pelosok juga ada kan layanannya gitu Pak. Di kecamatan paling enggak Pak ya? Iya, minimal kecamatan. Sorry Pak, tadi berarti kalau kita ngirim ngirim via Play Store, saya misalnya kirim wesel tadi Pak di Play Store, kemudian kita misalnya anggaplah kita mau kirim ke Semendo. Nah berarti nanti yang di saudara kita yang di Semendo itu datang ke kantor pos. Itu butuh waktu berapa lama Pak dari Saiki? Oh kalau itu real time Pak, jarak 2 detik udah bisa ditarik Pak. Gitu. Berarti dia nunggu depan kantor. Iya. Ambil nomor antriannya. Itu real time Pak. Itu real time Pak. Real time. Jadi tidak ada kalau dulu ya Pak ya masih ada wesel prima. Ada 3 hari Pak Ari, sekarang enggak Pak. Real time. Jadi begitu. Dikoyak lagi ujungnya. Iya. Begitu kita entry di Postpay, kita sukses. Nah itu udah bisa ditarik Pak di penerima. Gitu. Kanca Kunian, semakin maju teknologi, ternyata alhamdulillah kantor pos Indonesia Pak ya sekarang maaf ya, Pos Indonesia itu
ikut juga berkembang bersama teknologinya. Mengikuti perkembangan zaman Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologinya. Kan kita nama Pos Indonesia, kita kenal masyarakat taunya nih Pak, kantor pos. Kantor pos, betul. Jadi di kita Pak cuma 2 Pak kantor kita Pak, kantor ledeng sama kantor pos Pak. Nah sekarang dengan ini kemarin Pak Tobi kalau boleh tahu apa nih Pak strategi pemasarannya kita Pak, penjualan kita nih untuk Muara ini. Targetnya gimana nih Pak? Target pasarnya Target pasarnya Pak ya? Paling mengunjungi UMKM Pak mungkin Pak. UMKM ya, oke. Perusahaan-perusahaan kan Pak untuk kiriman korporat kan Pak. Iya, korporat namanya Pak. Oke, siap. Untuk perusahaan-perusahaan Pak. Paling gitu Pak. Berarti Pak itu kerja MOU lah Pak ya namanya. Sebetulnya MOU ya. Kalau segmennya korporasi MOU ya. MOU ya. Berarti bisa bayar di bayar mundur ya. Iya, betul. Bukan mundur maksudnya. udah masuk kantor mundur. Oke, sekarang dengan Pak Rijal. Pak Rijal, pengalaman Bapak nih Pak di audit, berarti udah berapa tahun nih Pak kita di audit di ini Pak? Kalau di audit sih sebenarnya saya baru Pak, baru dari bulan 7 kemarin. 7. Pak, yang audit itu kan kalau kita kalau bicara audit kan selalu identik dengan apa ya Pak ya? Dengan dana, duit, rupiah segala macam. Nah Pak, kalau di kantor pos ini kan Pak ya, kan kita banyak konsumen yang kirim barang. Nah itu menjadi pantauannya apa ya Pak maksudnya? Bisa bagian audit masuk juga nggak ke situ Pak? Iya masuk Pak. Jadi setiap kiriman-kiriman dari publik yang masuk ke pelayanan kita, ke loket kita awasin juga Pak. Jadi baik itu isi kirimannya kan, jangan sampai istilahnya mereka mengirim barang-barang yang dilarang gitu. Ya, itu perlu kita yakinkan ke petugas kita untuk diperiksa gitu Pak. Diperiksa dulu kebenarannya kan. Jangan sampai dia bilang isinya kerupuk ternyata isinya yang lain gitu. Dia ngomong kerupuk ataunya kemplang. Nah, jadi kadang banyak gitu Pak yang kayak konsumen ini belum paham. Soalnya kita kan pakai moda transportasi itu kan macam-macam ya Pak, ada yang darat, ada yang kapal, ada yang udara. Nah kalau kita di kiriman reguler itu kan menggunakan udara pesawat ya. Nah itu kan banyak regulasinya Pak. Kayak cairan itu nggak boleh, terus baterai nggak boleh, power bank atau zat-zat aktif lainnya gitu. Nah itu yang perlu kita pastikan Pak, jangan sampai nanti begitu di bandara reject, balik lagi kan kecewa pelanggan gitu. Audit yang bingung ya. Tapi Pak Rizal ini memastikan juga gitu. Duit lah masuk, barang nggak nyampe. Nah, komplain Oh jadi selektif sampai seitu ya Pak? Iya, sampai dengan proses packingnya Pak. Nah jadi kita pastikan packingnya itu aman sampai dengan tujuan, karena kan macam-macam ya Pak kiriman nih ya, ada yang rentan, ada yang jatuh langsung koyak gitu kan. Jadi walaupun teman-teman konsumen kita itu bawa gitu belum di packing, kita juga menyediakan jasa packing. Kita pastikan nih, oh ini Bu agak rawan kalau kita kirim seperti ini, mau di packing dulu atau mau kita bantu packing gitu Pak. Gitu. Jadi ya Pak Rizal ini memantau juga, mengawasi bosnya sampai itu juga ya. Sedetail itu Pak. Iya, misalnya duluan kena marah. Komplain. Iya, soalnya kalau balik kan pelanggan juga yang kecewa. Iya, Pak. Nah, Pak ini siapa Pak? Bertahan promosinya PT Pos Indonesia Pak, mengikuti perkembangan zaman Pak ya. Semakin tadi kita cerita tentang real time ngirim uang, klik di sini di sana tinggal ngambil. Nah, itu gimana Pak ya untuk apa ya Pak? Mungkin tidak terlalu apa ya? Kita pelanggan juga pengen tahu nih Pak. Misalnya kita komplain Pak. Misalnya komplain itu kemana? Misalnya satu, yang kedua Pak, misalnya kita bukan berkurang sih, misalnya isi kita misalnya kirim kayak tadi Pak Rizal ngomong gitu, kerupuk, nggak tahu misalnya kerupuknya sekilo kok coba jadi setengah kilo. Nah hal-hal kayak gitu Pak, komplain kayak gitu dari konsumen tuh biasanya gimana tuh Pak?
Nah, baik Pak, kalau di kantor pos Muara Enim sendiri, di kantornya tuh ada customer service ya Pak. Itu yang menghandle kalau misalnya ada pengaduan dari pelanggan. Nah, kita juga di kantor itu kan Pak punya aturan. Jadi aturan kalau misalnya ada kiriman-kiriman yang di luar penanganan kita itu bisa rusak, bisa hilang. Nah, itu ada asuransinya. Asuransi Pak. Jadi kalau misalnya hilang, kita komplain, kita proses ya mungkin beberapa hari ya Pak ya, proses ganti ruginya. Jadi tetap ada ganti ruginya. Jadi nggak usah takut kalau kirim dari pos barangnya hilang gitu aja, enggak. Misalnya, tapi jarang sih Pak, soalnya kalau di kantor pos itu sendiri sekarang itu ya sudah nge-track dia Pak, track recordnya jelas. Jadi barang itu perpindahannya itu terbaca Pak. Kalau dari kita kan ada web dari pos itu juga bisa dilacak kiriman. Jadi posisi barang di loket, pindah ke bagian proses, masuk angkutan. Misalnya angkutannya ke Palembang, masuk bandara, penerbangan ke Soekarno Hatta, itu nampak semua juga jejak rekamnya Pak. Di konsumen bisa melihat Pak, bisa melihat. Nah, jadi ketahuan Pak, oh ini terakhir di mana barangnya, nyangkutnya di mana. Termasuk ke penerima. Iya. Misalnya saya kirim paket untuk yang terima Dewi, ternyata yang terima Sinta. Itu gimana Pak? Siapa yang salah tuh Pak? Oh, salah terima. Soalnya Pak, jarang kalau sekarang Pak ya, kalau saya pastikan ya khususnya untuk Muara Enim itu jarang terjadi Pak. Soalnya kita juga melakukan antaran, itu kita ada bukti. Yang pertama itu tanda tangan Pak. Yang kedua itu foto penerima. Yang ketiga itu geoteknya Pak. Geotek tuh lokasi, koordinatnya. Jadi kita bisa pastikan ini penerimanya benar nggak? A1 nih Pak. Jadi pengantar itu juga nggak bisa macam-macam dia Pak, asal kasih orang itu nggak bisa. Apalagi dilempar Pak. Iya, sekarang nggak lagi Pak. Langsung pas gitu. Nah, Pak Yasin, selama Pak Yasin berdinas di sini Pak, paling banyak Pak dari Muara Enim ini keluar kirim apa ya Pak? Makanan, barang atau produk dari ada nggak Pak? Kita punya data. Kalau itu macam-macam ya, contohnya banyak. Kalau kayak kemarin ya Pak ya, Baguru musim duren nih, orang banyak ngirim tempoyak. Kalau dari Tanjung Agung gitu kan banyak rame Pak. Nah, kalau dari Semendo itu kopinya. Jadi kalau kirim tuh berkarung-karung ke kafe gitu, kita handle Pak. Nah, itu packagingnya kayak duren sama itu gimana tuh Pak? Itu yang siapa ini standar? Kalau misalnya duren kemarin tuh ya kayak apa, kita kotak ya Pak ya, kotak plastik itu ya, kotaknya kita bungkus, terus kita lakban tebal Pak. Kalau itu masih bisa Pak. Masih bisa tuh. Nah, kemudian kalau barang Pak, barang itu apa aja biasanya paling banyak dari Muara Kabupaten secara keseluruhan ya Pak? Yang dikirim. Kalau barang paket, dia jatuhnya paket Pak ya? Paket Pak. Macam-macam sih Pak, kayak baju ya, baju souvenir olsop itu. Oke, Kang Cukunian, berarti kalau mau kirim apa-apa bisa ke kantor pos Muara Enim, Gunung Megang, kemudian Tanjung Enim, kemudian Tanjung Agung, Pulau Panggung, Semendo darat dulu Pak. SDL di Pajar Bulan Pak. Iya, Pajar Bulan SDL. Buka tiap hari Senin sampai Minggu. Kalau tidak ada tutup ya Pak. Tidak tutup, malah deh kayak Senin sampai Minggu, Senin sampai Jumatnya jam 8 sampai jam setengah 6 sore, Sabtu Minggu Pak ya, jam 8 sampai jam 1. Hari besar jam 8 sampai jam 1 siang. 1 siang. Hari besar nasional pun tetap buka. Pak, sekarang Pak, untuk armada nih Pak, untuk Muara Enim, maksudnya armada gini Pak ya, armada tuh ini paket datang ke kantor Muara Enim, kemudian oke lah ke Tanjung Enim. Nah, untuk datang langsung ke konsumen itu Pak, kita ada berapa banyak nih timnya kita Pak? Armada ya Pak ya. Kalau armada Pak itu kita setiap hari Pak. Jadi kan itu kan kita pakai pola ini ya Pak ya,
pakai hub namanya. Oke, Jadi hub. setiap kiriman dari Palembang masuk Morenin. Morenin, oke. Tengah malam biasanya Pak. Oh. Dari Bandar Lampung masuk ke Morenin. Dari Bengkulu masuk. Oke. Nah itu paginya itu Pak langsung kita oper ke jaringan angkutan kita yang menuju kantor cabang kita. Oh. Nah, jadi H+1 itu udah berangkat semua Pak. Setiap titik-titik kantor cabang kita. Berarti tidak ada yang nginep, Pak? Nggak ada Pak. Tuh, Nggak kanca ada. kunian. Nggak usah nunggu sana lah. Tunggu di rumah. Sekarang, Pak. Nunggu di rumah. Kita banyak ini Oke, Pak siap. menangani kiriman-kiriman UMKM lokal. Lokal. Nah, jadi misalnya pempek nih Pak. pempek. Kirim pempek kadang-kadang kan males ya Pak, kita mau keluar mau beli pempek bawa kendaraan segala macam. Nah jadi ada tim kami di lapangan itu Pak jemput pempek langsung diantar ke penerima Untuk lokalan. untuk lokalan. Oh, Gitu. Jadi tinggal pesen aja dari rumah, biasanya dari Facebook atau dari WA Pak. Oke, Jadi nanti petugas kita datang jemput kirimannya langsung diantar gitu. Oke. Nah itu Pak untuk lokal Morenin. Ya semua juga Pak, kayak Gunung Magang juga melakukan Oke, itu. Nah, jadi bukan hanya kiriman keluar Pak, di lokal kita juga kita sudah melakukan itu gitu. Untuk mempermudah apa ya Pak ya, kadang-kadang kan teman-teman UMKM kan terbatas juga untuk pengantaran apa segala macam. Nah, itu kita handle juga. Kita ini ya. Dan sudah banyak kayak roti, donat, kue ya. Oke. Iya Pak, donat Pak. Jadi teman-teman itu langsung melakukan pick up namanya Pak, Ya, pick up oke. service. Di entry langsung diantarkan ke penerima. Gitu. Nah itu biaya pembayarannya Pak? Kalau untuk lokal itu Kita langsung ke yang 10.000 Pak. 10.000. Iya. Oke. Morenin ini 10.000 Iya, Pak. 10.000. 10.000 Pak, Oke, 10.000. Titiknya paling jauh kalau Morenin 10.000 itu? Rumah tumbuh Pak. Oh, rumah tumbuh oke. Oh. Berlawai Pak ya. Biasa-biasa. Kalau Lawang Kidul kan ada angkutan tersendiri. Lawang Kidul masuk ke ini ya, Tanjung ini. Pak. Oke. Oke. Nah, itu sorry, tadi kan 10.000 Pak ya. Pembayarannya Pak ke siapa? Ke messenger kita atau kita Ditagih di tempat Pak, coba langsung COD Pak. Oh, COD. Dari seller. Aduh, Iya, Masya dari Allah. Oke. Jadi si ini ya langsung yang punya ininya, yang punya ordernya itu ya. Oke, sip, keren. Oke, kan Cukunian, seru. Pengen sih ngobrol sampai besok bisa Pak. Itu panjang lagi, banyak yang dibahas, Pak. Gue pengen, tapi minimal lah kita sudah cair lah suasana. Siap. Oke, kan juga pengen banyak yang kita bahas tentang kantor pos Indonesia cabang Muara ini, cuman karena keterbatasan waktu dan juga beliau ini harus balik lagi ke kantor. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua di tengah semakin majunya teknologi. Kantor pos masih bertahan dan malah ikut bertransformasi untuk menjadi yang terbaik untuk pengiriman barang, paket dan lain-lain. Malah sekarang sudah merambah ke jasa keuangan ya Pak ya. Jasa keuangan. Jadi untuk jangan takut, jangan ragu-ragu untuk ke kantor pos. Kalau yang hobinya mager Pak, malas gerak, pakai ini Postpay. Oke, kan Cukunian. Pantau terus Postpay-nya di mana kantor pos. Oke, kan Cukunian, sebelum kita berakhir, saya kepengen closing statement dari beliau ini bertiga. Kita pengen tahu ke Pak Rizal, terus nanti Pak Tommy, dan closing terakhir dari Pak Yasin. Pak Rizal, bagaimana Pak suasana batin bekerja? Ini sensitif pertanyaan. Saya nggak kejam kok Pak. Ini Pak, suka dukanya Pak di kantor pos Pak. Ya, sekian tahun berkarir di kantor pos. Kalau untuk suka dukanya sejauh ini sih ya saya nikmati Pak, nikmatin aja, dan karena ya kita syukurin lah Pak. Alhamdulillah kita dapat kerjaan gitu ya, bisa bekerja, apalagi di salah satu BUMN gitu kan. Terus ketemu juga kawan-kawan di instansi yang istilahnya cukup baik-baik, yang pimpinan juga baik gitu kan. Terus pekerjaannya juga istilahnya nggak terlalu memberatkan kita gitu kan, antara bisa kita bagilah waktu untuk keluarga dan untuk pekerjaan. Itu aja sih Pak.
maaf Pak, kalau Sabtu Minggu Pak Rizal masuk juga? Kalau saya Tetep. libur di hari Minggunya Pak. Oh, pas lah untuk undangan sama mancing ya. Undangan sama mancing Iya. Pak, tuh, Pak. Iya. Oh jadi apa namanya itu lebih ke operasional tiap hari Pak ya? Iya. Oke. Tapi ada shifting Pak, apa juga. Kadang-kadang masuk minggu juga. Masuk juga. Ah. Oke, masuk juga Ada seminggu. shifting. Jadi kalau Oke. hari Minggu masuk, Sabtunya libur. Sabtunya libur. Oh gitu. Bergantian Pak. Iya. Gantian. Ah. Dalam sebulan pasti ada itu Pak ya, minggu masuk Pak. Iya, Pak, benar. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak. Kemudian dengan Pak Tommy itu gimana rasanya Pak? Awal karir kan kita nganterin surat nih Pak, Betul Pak. paket segala macam. Pernah Pak datang anjing yang terima Pak? Itu maksudnya gini Pak, pernah datang ke satu alamat nganter paketan orang yang nggak ada, kita telepon malah kita, oh, apa sih nganternya? Pas kami KT. Nah, itu gimana Pak ceritanya Pak itu? Nah, nganter lah sudah di lokasi antaran Pak Heeh. yang bersangkutan kan dulu belum ada HP Pak, dulu Pak masih tahun itu. Oh, iya, oke. Jadi kita kan kesal-kesal itu kan masih Ngetok. ngetok. Assalamualaikum. Soalnya nggak tahu yang jawab guguk tadi Pak. Pas lari Pak itu Pak. Iya, karena rumahnya kosong Pak ya. Oke. Cuman kayak itu kan dikasih panggilan Pak, ada panggilan surat Pak bahwa kita lo pernah nyampe sini dikasih dengan paling ngambil ke kantor lagi Pak dia Pak. Oh, Yang gitu. si alamat Pak gitu. Nah, itu waktu itu paling jam berapa Pak paling akhir nganter surat di sini Pak? Kalau dulu masih sampai sore Pak itu Pak. Sore ya. Sabtu Minggu jalan tuh Pak ya? Jalan Pak Sabtu Pak. Karena kalau Minggu tetap jalan, tapi yang dinas kan yang untuk pribadi Pak. Yang Oh, oke, Yang aha. mana yang pribadi hari Minggu tetap jalan Pak lu Pak. Sempat berapa tahun itu kemarin kita Pak? Sampai 2010. Dari Pak. 2000 dari tahun 2000 Pak. 2010 tahun Pak ya. Hafal dong Pak jalan-jalan. Jalan-jalan tikus, Pak. Jalan-jalan tikus. Pak. Berarti kalau ada pinjol pinjer kita bawa ke situ. Oke, 10 tahun itu di Morenin, sekitaran Morenin mau sampai ke mana paling jauh Pak? Morenin benar Pak. Morenin ya, oke. Oh, karena memang berdinasnya di sini. Morenin, Pak. Oke, sekarang nih yang terakhir Pak Tommy, kita kepengen tahu gimana Pak kesannya, harapannya apa Pak di kantor pos? Kalau di kantor pos Pak lebih banyak suka daripada dukanya Pak. Nah, kalau melok pula pegawai. Banyak sukanya. Banyak sukanya gimana Pak? Kalau boleh Ya, tahu. jelaskan kerjaan di kantor kan ibadah Pak, nggak ke ngantar surat kan Pak, di situ melayani publik Pak, lebih banyak itunya Pak. Kalau harapannya pengennya gaji besar Pak sebenarnya Sip. Pak. Itu Pak. Pak Tommy, aku nak nanya jujur Pak. Terserah Pak Tommy nak jawab tidak. Pernah ada Pak pas nganter paket berteduh di pohon tidur Pak? Woi pernah Pak. Pernah lihat kayaknya Panji. Itu paling lemah Pak tidur Pak. Jadi saat sambil ngerokok sudah makan siang kan Pak, itu Pak kan makan di luar kalau bujang itu kan Pak. Oh, itu bujang. Iya, bujang. Sekarang punya anak buah itu juga. Pak Tommy, sorry nih Pak. Pak gini Pak, sehari waktu itu Pak ya, berapa titik biasanya Bapak kunjungin nganterin surat? Bisa 200-an Pak. 200? Di rumah. Kan Sehari? kan masih Ya, belum oke. ada HP belum kan Pak, itu masih banyak Oke. Pak itu Pak. 200 titik bisa Pak dulu. Sehari itu Pak, itu start jam 8 Jam setengah 9 Pak itu. Setengah 9, ya, Jam karena- 8 apa kira kan Nyiapin proses surat, dulu kan proses, Pak, oke. sortir halus, sortir kasar kan Pak. Baru berangkat dari titik 0 itu Pak. Tambah sih sampai jam 3 bisa. Tadi ada posisi di mana Pak Tommy nganter surat, ada dukanya. Pas yang terima orang yang nggak ada, yang sukanya pas apa Pak? Kalau ngasih THR itu Pak, pas publik ngasih THR Pak, pas lebaran Pak. Bulan puasa, Bulan puasa Nganter dengan tersebut ada kan ada publik yang ngasih THR, Oh, amplop oke. gitu Pak supaya Oh, Pak. ada Itu deh. Pak. Saya anggota DPR sekarang. Kenal berbuat baik dari dulu. Oke, seru. Beliau, kan Cekenian beliau ini memulai karirnya dari bawah ya Pak, izin maaf Pak ya kalau salah, Iya, Pak. dari bawah terus bergerak dan alhamdulillah betah di kantor pos. Oke, sekarang dengan Pak Yasin nih, Pak ini sensitif nih Pak pertanyaannya Iya, Pak. siap. Bapak senang nggak dengan mereka berdua Pak? Bahaya nih pertanyaan. Kalau nggak seneng nggak saya aja. Pak Yasin, saya pengen tahu Pak, apa ya Pak maksudnya? Bapak berdinas di kantor pos dari awal ini, malah alhamdulillah mendapatkan jodoh juga di situ Pak ya. Iya, Oke. Nah Pak, apa nih Pak yang
yang menarik Pak? Maksud saya itu gini, menarik kerja di sini itu apa sih yang menarik, kemudian tantangannya apa Pak di kantor pos Iya, ini? siap Anggi. Ya, seperti yang saya bilang awal tadi Pak, jadi kan kita akan menghadapi perubahan zaman Pak, Ya. dari zaman manual ke zaman digital gitu ya Pak ya. Oke, siap. Nah, di masa saya itu di 2015 itu sudah mulai terasa Pak, bagaimana penurunan Maaf Pak, Bapak 2000 berapa? 2005? 2015. 2015 itu posisi kantor pos nih, Bapak waktu bekerja masih apa nih? Sudah mulai berimigrasi ke teknologi atau masih? Belum Pak, jadi masa itu kan belum ada kayak marketplace, jual beli online kan masih kurang Pak, gitu ya. Nah jadi kan setelah 2015 ke atas kan sudah mulai banyak itu booming ya Pak ya, belanja online segala macam. Nah itulah salah satu tantangan kita untuk mempertahankan eksistensi kita, PT Pos, bagaimana kita bisa masuk ke semua lini konsumen Pak, baik retailnya, baik korporasinya, baik UMKM-nya segala macam itu. Kalau bisa kita cover di kantor pos. Sebuah tantangan juga karena kan sudah beberapa kantor juga kan punya ciri khas atau tantangannya masing-masing Pak. Baik dengan budayanya, hasil apa namanya, komoditinya segala macam itu Pak. Jadi tantangannya sih lebih ke perubahan zaman itu aja sih Pak. Jadi bertransformasinya Pak ya. Pak, kalau disuruh milih dinas kantor pos, daerah mana Pak Bapak pilih Pak? Waduh. Ini Pak Anggi tahu ya saya pindah ini. Pak Anggi pengertian, bisa baca hati saya gitu. Apa nih Pak yang maaf nih Pak, kita kalau Bapak kan di kantor pos seluruh Indonesia loh Pak. Seluruh Indonesia betul Pak. Nah, kalau Bapak misalnya milih, misal aja nih Pak, maaf nih Pak, ini Pak Direksi, Bapak milih di daerah mana dan apa maksud tertarik, tantangannya apa di situ Pak? Siap Pak Anggi. Ini habis podcast ini saya kirim ke pimpinan saya. Biar dilihat ya. Ke HRD. Iya. Jadi Pak Anggi kan saya kan intake-nya itu ya dari awal memang penempatan itu seluruh Indonesia Pak. Jadi kita sudah taken kontrak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja di Indonesia gitu Pak. Jadi ya secara apa namanya, instansi, secara korporasi ya saya siap. Mau di mana aja siap gitu ya. Cuma memang kalau ya kita dari apa juga nggak muluk-muluk ya Pak, kalau bisa deket keluarga gitu ya. Kalau saya sih harapannya bisa kembali ke Medan, di mana saja. Kayak ini Pak kantor apa? Merdeka. Jadi kalau Panggi main-main ke Medan, nah bisa Kampung Keling Pak. Kampung Keling. Tahu. Oke, Kanjeng penutup Pak, closing statementnya Pak. Apa nih Pak harapan Bapak di Pos Indonesia Kabupaten Muara Enim dan juga untuk masyarakatnya Muara Enim? Silakan Pak. Siap. Pak Anggi, sebelumnya terima kasih atas undangannya. Senang rasanya bisa berkolaborasi ya Pak ya antara PT Pos dengan Radio Serasan, suatu kehormatan bagi kami. Alhamdulillah di ujung ini kita bisa dari PT Pos bisa memberikan edukasi tentang apa saja sih yang mungkin orang belum tahu apa itu kantor pos. Mungkin insya Allah melalui media ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman, oh kantor pos itu sekarang itu begini, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Muara Enim. Sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa kedepannya bisa berkolaborasi lagi, baik podcast apa segala macam, kita siap dari PT Pos. Terima kasih banyak Pak Rijal, Pak Tommy dan juga Pak Yasin dari kantor Pos Muara Enim. Terima kasih banyak juga atas kehadirannya. Kance Kunian, dengan berakhirnya statement tadi, kelar sudah aksi acara kita sore hari ini. Kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih seru dengan kita sih berharap datang lagi loh Pak. Siap. Lebih seru dari ini loh Pak. Kalau bisa maaf juga untuk Ibu Lili. Gunung Megang, kantor pos Gunung Megang, ditunggu kehadirannya. Siap. Kita broadcast lagi di sini. Kanjeng Kunian, saya di Jianggi beserta narasumber pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bercandanya kami ada kata-kata yang terselip, mohon dimaafkan. Kita pamit undur diri. Kemudian kita akan ketemu lagi. Dimaafkan karena
Kanca Kunian, orang baik-baik. Semuanya dari Jalan Era Kartini nomor 247 Morenim, pamit undur diri. Tim produksi ada Niken, Uti, Raffi, Kak Dayat, dan juga Azza serta Dian, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan waalaikumsalam. Bye-bye.